Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe Indri Kiki Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, program studi D3 Keperawatan Belitung tingkat 1, ingin mempersembahkan video tentang hak asasi manusia. Berikut penjelasannya. Sejarah hak asasi manusia. Perbincangan mengenai hak asasi manusia pada tataran kenegaraan dimulai pada saat pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar dalam sidang BPUPKI. Para pendiri negara saling berbeda pendapat. Soepomo dan Soekarno menolak dicantumkannya hak asasi manusia warga negara. Namun demikian, Hatta dan Bung Yamin bersikukuh agar dicantumkannya hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar. Perdebatan berakhir dengan diterimanya hak asasi manusia untuk dicantumkannya di dalam Undang-Undang Dasar secara terbatas. Perdebatan mengenai HAM muncul kembali sebagai upaya untuk mengoreksi kelemahan dalam Undang-Undang 1945 pada sidang konstituante. Namun, kemudian konstituante dibubarkan oleh Presiden Soekarno dengan dekret 5 Juli 1959 dan kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada periode reformasi muncul kembali perdebatan mengenai konstitusionalitas perlindungan HAM. Begitu pula gagasan untuk mencantumkan HAM ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Maka perdebatan bermuara pada lahirnya ketetapan MPR nomor 17 MPR 19 tahun 1998 tentang HAM. Isinya bukan hanya memuat tentang piagam hak asasi manusia, tetapi juga memuat tentang amanat kepada Presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara untuk memajukan perlindungan HAM, termasuk mengamanatkan untuk meratifikasikan instrumen-instrumen internasional HAM. Percantuman HAM di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dipertegas dengan diubahnya Undang-Undang Dasar pada bulan Agustus tahun 2000. Dalam bab 10A dimasukkan tentang HAM yang berisi 10 pasal dari pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Indonesia kemudian juga melahirkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang mempertegas penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Menurut Franz Magnus Susen, hak asasi manusia ialah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Menurut Sotanjo, hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk hidup, yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia, yang memberi jaminan moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tak dapat hak hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian hak asasi manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat dengan KBBI, pengertian HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi PBB atau yang biasa disingkat dengan Declaration of Human Rights, yaitu hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Tujuan umum pendidikan hak asasi manusia berdasarkan temuan pengembangan model tujuan pendidikan HAM adalah untuk mendiseminasikan, meningkatkan, mengembangkan, dan melestarikan serta mempraktikkan atau menerapkan nilai-nilai HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga dapat mengembangkan pengertian kritis seseorang baik terhadap situasi hidup dirinya maupun orang lain, mengenai batasan serta struktur yang menghalangi pelaksanaan hak serta kebebasan mereka sepenuhnya. Tujuan khusus pendidikan hak asasi manusia adalah
1. Diseminasi dan sosialisasi nilai-nilai HAM melalui jalur sekolah dan luar sekolah, agar masyarakat mengetahui tentang nilai-nilai HAM. 2. Meningkatkan peran serta dan pengetahuan peserta didik tentang nilai-nilai HAM. 3. Mengembangkan berbagai model pembelajaran untuk memperluas dan mempermudah pemahaman pelaksanaan HAM. Yang keempat, melestarikan berbagai nilai HAM dalam kehidupan bersama sebagai warisan kepada generasi berikutnya, sehingga semakin mentradisi perilaku yang sejalan dengan HAM. Kelima, menunjukkan dan menerapkan berbagai cara hidup yang sejalan dengan tuntutan nilai-nilai HAM. 6. Pendidikan HAM di sekolah menekankan hak-hak anak, hak-hak wanita, perilaku non-diskriminatif, sikap anti kekerasan dan penyiksaan, hak-hak sipil dan politik warga negara, dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Penekanan ini bertujuan untuk mendukung proses reformasi politik ekonomi dan hukum dalam rangka demokratisasi dan pengembangan masyarakat warga. Ada beberapa macam HAM yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama yaitu hak asasi pribadi. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Nah, contohnya yaitu kebebasan bergerak, bebas menyampaikan pendapat, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua yaitu hak asasi politik. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan politik seseorang. Nah, contohnya seperti hak untuk dipilih dan memilih, hak mendirikan partai politik, dan ikut kegiatan pemerintahan. Hak asasi hukum. Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Selain itu, hak mendapatkan perlindungan dan pelayanan hukum. Selanjutnya, hak asasi ekonomi. Hak ini maka tiap-tiap individu bisa terlibat dalam kegiatan perekonomian. Bisa seperti kegiatan jual beli, melaksanakan perjanjian kontrak, atau memiliki pekerjaan yang pantas. 5. Hak asasi peradilan. Hal ini bagaimana tiap individu mendapat perlakuan sama dalam tata cara pengadilan dan hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. 6. Hak asasi sosial budaya. Hak ini terkait dengan kehidupan bermasyarakat, bisa mendapatkan pengajaran atau mengembangkan budaya sesuai dengan bakat dan minat. Bagaimana hak-hak asasi manusia dalam Pancasila? Hak-hak asasi manusia ada 3 di dalam Pancasila, yaitu yang pertama adalah idealisme. Idealisme adalah perwujudan dari Pancasila yang mencakupi sila Pancasila bagian 1 sampai sila bagian 5. Sifat-sifat idealisme ini yaitu sifat terciptanya dari cinta tanah air dan untuk mewujudkan tujuan-tujuan Indonesia untuk memajukan bangsa. Berikut penjelasan hubungan hak asasi manusia dengan setiap sila dalam Pancasila. Sila pertama, menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama, menjalankan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Sila kedua, memposisikan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Sila ketiga, memberikan semangat persatuan di antara warga negara dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, mengajarkan untuk menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan. Sila kelima, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Contoh pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ada beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia, diantaranya kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini, 24 orang tewas, 36 orang luka ringan, dan keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan seluruh 14 terdakwa dinyatakan bebas. Contoh yang kedua adalah penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Ada 4 mahasiswa yang tewas dalam kasus ini. Mahkamah Militer menyidangkan kasus ini dan memvonis 2 terdakwa dengan hukuman hanya 4 bulan penjara. 4 terdakwa dihukum 2-5 bulan penjara dan 9 terdakwa lainnya dihukum 3-6 tahun penjara.
Pelanggaran HAM yang termasuk berat lainnya adalah penculikan pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Pada kasus ini terdapat 23 orang yang hilang. Dengan demikian, 9 orang yang dinyatakan telah dibebaskan, kemudian 13 orang sisanya tidak ditemukan atau belum ditemukan sampai saat ini. Sekian persembahan dari kelompok kami